Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep fungsi Euler dan modulo. Sebelum ke materi, mari kita perkenalan dulu siapa aja sih anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Bahar Iqbal dengan NIM 1908105019, dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Fauzia dengan NIM 1908105020. Rekan saya yang ketiga yaitu ada Ipit Rahmawati dengan NIM 1908105030, dan rekan saya yang terakhir yaitu ada Alda Laudia dengan NIM 1908105039. Materi yang akan kita bahas pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, konsep fungsi Euler atau fungsi pi Euler, dan yang kedua ada modulo. Baik, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu adalah konsep fungsi Euler atau fungsi pi Euler. Dalam teori bilangan, fungsi pi Euler atau Euler-Tothian function adalah fungsi yang menghitung bilangan bulat positif hingga diberikan bilangan bulat n yang prima dengan n, dinotasikan dengan pi m atau pi m yang menyatakan kardinal himpunan bilangan asli. 1 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan m, di mana GCD m, n sama dengan 1. Diberikan contoh sebagai berikut. Bilangan bulat positif yang kurang dari 9 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di antara bilangan-bilangan tersebut, yang paling prima terhadap 9 adalah 1, 2, 4, 5, 7, 8. Maka banyaknya bilangan yang saling prima terhadap 9 adalah sebanyak 6, sehingga pi kurung 9 sama dengan 6. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat fungsi pi Euler. Sifat-sifat fungsi pi Euler dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada jika p prima, maka pi dalam kurung p sama dengan p dikurangi 1. Dan contoh yang kedua yaitu jika p prima, maka untuk setiap k asli, pi dalam kurung p pangkat k sama dengan p pangkat k dikurangi p pangkat k min 1 sama dengan p pangkat k min 1 dikalikan dengan p dikurangi 1. Contoh yang ketiga yaitu misalkan a, b relatif prima, maka pi a b sama dengan pi a pi b. Contoh sifat yang keempat yaitu jika p1 p2 sampai dengan pk adalah seluruh faktor prima dari pi, maka Pn sama dengan n dibagi dengan P1 P2 sampai dengan PK dikali dengan P1 dikurangi 1, kemudian dikalikan lagi dengan P2 dikurangi 1, kemudian dikurangi dengan PK dikurangi 1. Untuk contoh soal sifat 1 sampai dengan keempat, kalian bisa lihat di makalah ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu ada Euler Theorem atau teorema Euler. Jika A adalah bilangan bulat, N adalah bilangan asli, A dan N saling relatif prima, maka A pangkat pi dalam kurung N sama dengan 1 dalam kurung mod N digunakan bersama dengan A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N untuk bilangan bulat A, N, N apapun. Kita dapat menggunakan Euler Theorem untuk menghasilkan beberapa soal. Contoh, tentukan digit terakhir dari 3 pangkat 1000. Kan susah tuh cara mencari 3 pangkat 1000 itu berapa. Kalau dihitung manual juga kan pasti membutuhkan waktu yang lama kan. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan teorema Euler. Yang pertama itu, untuk mencari digit terakhir sama seperti mencari sisanya dibagi menjadi 10 sesuai dengan teorema Euler, maka 3 pangkat pi dalam kurung 10 sama dengan 3 pangkat 4 kongruen 1 dalam kurung mod n. Jadi, kita kelompokkan berdasarkan 4.
3 pangkat 1000 sama dengan 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 250 kongruen dengan 1 pangkat 250 dalam kurung mod 10 sama dengan 1 dalam kurung mod 10, sehingga digit terakhirnya adalah 1. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai modulo. Teman-teman pasti masih ingat kan apa itu modulo? Insya Allah masih ingat ya. Jadi teman-teman, modulo itu adalah operasi matematika yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan yang lain. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar dari 0. Maka operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Nah, modulo dinotasikan dengan A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q ditambah R, di mana A ini adalah bilangan yang ini dibagi, M-nya itu adalah pembaginya, Q adalah hasil pembagi, dan R atau residu adalah sisa dari pembagian A dengan M. Nah, residu ini atau R ini mempunyai syarat, yaitu R harus lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari M. Bilangan M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak dalam himpunan 1, 2, 3 hingga M dikurangi 1. Contoh dari modulo yaitu di sini ada contoh 2, 3 mod 5. Hasilnya 3. Kenapa hasilnya 3? Karena sisa dari 23 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Yaitu 23 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3. Nah, 3 ini adalah residu atau hasil bagi dari A mod M atau 23 mod 5. Untuk contoh yang kedua yaitu 6 mod 8 menghasilkan 6. Kenapa hasilnya 6? Nah, di sini kita bisa masukkan ke rumus A sama dengan MQ plus R. Sehingga 6 sama dengan 8Q ditambah R. Nah, kita cari Q-nya berapa dan R-nya berapa. Kita ingat bahwa syarat R yaitu R harus lebih besar sama dengan 0 dan R harus kurang dari M. Sehingga hasil dari 6 mod 8 yaitu 6 sama dengan 8 dikali 0 ditambah 6. Nah, kita bisa lihat R-nya atau residunya itu kan 6. 6 ini kurang dari M dan lebih besar sama dengan 0. Sehingga benar hasilnya bahwa 6 mod 8 sama dengan 6. Untuk contoh yang ketiga yaitu negatif 41 mod 9 sama dengan 4. Pengerjaannya sama dengan contoh yang kedua, di mana kita harus memperhatikan R-nya ya di sini. Kemudian antara A dengan MQ plus R itu kan ada dua ruas ya. Ruas sebelah kiri yaitu A dan ruas sebelah kanan yaitu MQ plus R. Maka ruas yang sebelah kiri harus sama dengan ruas yang sebelah kanan. Selanjutnya yaitu kumpulan sifat distributif mengenai modulo. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan asli, maka sifat distributif mengenai modulo yang memenuhi yaitu yang pertama, A plus B mod N sama dengan dalam kurung A mod N ditambah B mod N mod N. Contohnya yaitu berapakah sisa dari 42 dibagi 5? Nah, 42 dibagi 5 ini sama dengan 42 mod 5. Dan berdasarkan sifat distributif penjumlahan, maka 42 mod 5 sama dengan 40 ditambah 2 mod 5. Kemudian, 40 ditambah 2 mod 5 itu sama dengan 40 mod 5 ditambah 2 mod 5 mod 5. Nah, 40 mod 5 itu sama dengan 0. Dan 2 mod 5 itu sama dengan 2. Maka 0 ditambah 2 mod 5 sama dengan 2 mod 5. Sehingga sisanya yaitu 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari 2 mod 5. Di mana 2 mod 5 itu sisa baginya adalah 2. Sifat yang kedua yaitu
A kali B mod N sama dengan dalam kurung A mod N dikali B mod N mod N. Contohnya yaitu 47 dikali 15 dibagi 12, sisanya berapa? Kita bisa bentuk menjadi 47 dikali 15 mod 12. Di mana berdasarkan sifat yang kedua, maka 47 dikali 15 mod 12 sama dengan dalam kurung 47 mod 12 dikali 15 mod 12 mod 12. Nah, 47 mod 12 ini hasilnya atau sisa baginya adalah 11 dan 15 mod 12 hasilnya adalah 3. Maka menjadi 11 dikali 3 mod 12. Nah, 11 dikali 3 mod 12 hasilnya 33 mod 12. 33 mod 12 sama dengan 9 mod 12. Sehingga sisa dari 47 kali 15 dibagi 12 adalah 9. Karena 9 mod 12 sisanya adalah 9. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat B mod N sama dengan A mod N dipangkatkan B mod N. Contohnya, berapakah sisa dari 24 pangkat 7 dibagi 10? Nah, 24 pangkat 7 dibagi 10 kita bisa bentuk menjadi 24 pangkat 7 mod 10. Maka berdasarkan sifat yang ketiga, 24 pangkat 7 mod 10 itu sama dengan 24 mod 10 dipangkatkan 7 mod 10. Nah, hasil dari 24 mod 10 adalah 4. Maka 24 mod 10 pangkat 7 mod 10 sama dengan 4 pangkat 7 mod 10. Untuk memudahkan menghitungnya, maka kita bisa sederhanakan 4 pangkat 7 menjadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 mod 10. Mod 10. Sehingga sama dengan 16 mod 10, 16 mod 10, 16 mod 10, 4 mod 10, mod 10. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikannya dengan contoh yang kedua. Sama hasilnya, sehingga hasil akhirnya yaitu 4 mod 10. Di mana 4 mod 10 itu sisanya adalah 4. Sehingga sisa dari 24 pangkat 7 dibagi 10 adalah 4. Selanjutnya yaitu aritmatika modulo. Misalkan A adalah anggota bilangan bulat dan M adalah anggota bilangan bulat lebih besar dari 0, maka A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ ditambah R, di mana 0 adalah anggota R dan R kurang dari M. Maka A sama dengan B mod C, berarti A mod C sama dengan B mod C. Selanjutnya, kekongruenan lanjar. Kekongruenan lanjar adalah kongruen yang berbentuk AX, kongruen B mod M, dengan M adalah bilangan bulat positif, A dan B sebarang bilangan bulat, dan X adalah variabel atau peubah bilangan bulat. Karena AX kongruen B mod M, berarti AX sama dengan K dikali M ditambah B. Nilai-nilai X adalah bilangan bulat yang dapat dicari dengan X sama dengan K dikali M ditambah B, atau B ditambah K dikali M dibagi A. Dengan K sebarang bilangan bulat, atau K sama dengan 0 kurang lebih 1 kurang lebih 2 kurang lebih 3. Contohnya, solusi dari 5X kongruen 3 mod M yaitu X sama dengan 3 ditambah K dikali 4 dibagi 5. Untuk mencari K sama dengan min 2, X sama dengan 3 dikali min 2 dikali 4 dibagi 5.
sama dengan 1 solusi. Untuk K sama dengan min 1, yaitu X sama dengan 3 ditambah min 1 dikali 4 dibagi 5 sama dengan 1/5, bukan solusi. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 3 ditambah 0 dikali 4 dibagi 5 sama dengan 3/5, bukan solusi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 3 ditambah 1 dikali 4 dibagi 5 sama dengan 7/5, bukan solusi. Dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang kongruensi modulo. Apa itu kongruensi modulo? Sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu dengan notasi dari aritmatika modulo. Contohnya 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa 38 itu kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Maka dapat didefinisikan dengan memisalkan A dan B itu adalah anggota bilangan bulat dan M adalah anggota bilangan bulat lebih dari 0. Maka A itu kongruen dengan B dalam modulo M jika M nya itu habis membagi A kurangi B. Jadi bisa kita tarik tuh 38 kongruen 13 mod 5. Maka bisa kita kurangkan 38 dengan 13. Hasilnya 25. Kemudian 25 dibagi dengan 5. Hasil baginya yaitu sama dengan 0. Nah, itu merupakan kongruensi modulo. Kemudian jika A tidak kongruensi dengan B dalam modulo M, maka kita dapat menuliskan A kongruen garis miring B modulo M, atau A tanda seru kongruen B dalam modulo M. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contoh di bawah ini. 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Nah, 17 dikurangi 2 itu sama dengan 15. Maka 15 itu habis dibagi 3. Min 7 tidak kongruen dengan 15 dalam modulo 3 karena min 7 dikurangi 15 itu min 22, min 2, sedangkan negatif 22 itu tidak habis dibagi 3 karena memiliki sisa 1. Kekongruenan A B modulo 5 dapat dituliskan dalam hubungan A sama dengan B plus KM, dengan K itu bilangan bulat. Contoh di atas, 17 kongruen 2 modulo 3 dapat ditulis 17 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. Jelaskan 17 sama dengan 17, artinya itu kongruen. Kemudian dapat dituliskan ke dalam bentuk aritmatika. Misalkan A mod M sama dengan R, dalam bentuk aritmatikanya itu A kongruen R dalam modulo M. Selanjutnya yaitu teorema kongruen. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika A kongruen B dalam modulo M dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka kita dapat menuliskan A plus C itu kongruen dengan B plus C dalam modulo M. Kemudian A kali C juga kongruen dengan B kali C dalam modulo M. Kemudian A pangkat P kongruen dengan B pangkat P dalam modulo M. Untuk setiap suatu bilangan bulat tak negatif P, artinya P-nya itu harus bilangan bulat positif atau sama dengan 0.
Kemudian jika A kongruen B dalam modulo M dan C kongruen B dalam modulo M juga, maka kita dapat menuliskan pula A plus C itu kongruen dengan B plus D dalam modulo M. Kemudian A dikali C juga kongruen dengan B dikali D dalam modulo M. Selanjutnya yaitu inverse modulo atau balikan modulo. Syarat dari inverse modulo yaitu jika A adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan asli dan N itu relatif prima dan N lebih besar daripada 1, maka terdapat sebuah nilai B sehingga AB itu kongruen dengan 1 dalam modulo N. Kemudian B itulah yang disebut sebagai inverse dari A modulo N. Selanjutnya, Chinese remainder problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Ce mengajukan pertanyaan. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Pertanyaan tersebut dapat dirumuskan dengan sistem kongruen lanjar X kongruen 3 mod 5, X kongruen 5 mod 7, X kongruen 7 mod 11. Nah, jika A1, A2, sampai AK adalah bilangan asli yang saling relatif prima dan B1, B2, sampai dengan BK adalah bilangan bulat, maka ada bilangan bulat X yang memenuhi X kongruen B1 mod A1, X kongruen B2 mod 2, dan lainnya. Selanjutnya, nilai X mod A1, A2, sampai AK adalah unik. Chinese remainder theorems, disingkat CRT, umumnya dipakai di mana Euler theorems tidak dapat berjalan saat A dan N tidak relatif prima. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai konsep fungsi Euler dan modulo. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.